Sif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Fauziana Aisyah Rosida dengan NIM 2301216013725 dari offering C23. Pada tahap topik ini, yakni topik C, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian utama saya. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan implementasi deep learning berbasis umpan balik personal kepada siswa kelas 6 SD di MI Raуда Lawang. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan mulai dari formatif tes sampai hingga bagaimana penyesuaian strategi kepada guru. Ini metode utama yang saya gunakan adalah implementasi alat analisis hasil belajar berbasis deep learning yang dirancang untuk memberikan umpan balik secara personal kepada setiap individu siswa. Metode ini sangat menentukan karena berhasil menjawab tantangan nyata di lapangan, yakni bagaimana memberikan umpan balik individual secara efektif tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Sistem ini tidak hanya menganalisis jawaban siswa, tapi juga mengidentifikasi pola kesalahan konseptual dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang spesifik. Ini mendorong siswa untuk melakukan refleksi mandiri dan meningkatkan pemahaman mereka secara bertahap. Dengan metode ini, saya berhasil menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dari kegiatan ini adalah pengembangan formatif tes berbasis taksonomi kognitif. Saya bekerjasama dengan guru kelas 6 MI Raуда Lawang untuk menyusun soal yang sesuai dengan level berpikir siswa, mulai dari ingatan hingga evaluasi. Selain itu, soal-soal tersebut didigitalisasi agar bisa diakses oleh siswa secara online. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar bagi sistem deep learning untuk menganalisis kemampuan awal siswa. Dengan data yang valid dari tahap ini, sistem akan memberikan umpan balik yang akurat dan personal bagi setiap individu siswa. Kedua adalah implementasi sistem deep learning. Saya memasukkan soal-soal yang sudah saya buat dan digitalisasi ke dalam sistem AI. Sistem ini mampu menganalisis pola jawaban siswa secara mendalam dan memberikan wawasan tentang kesalahan konsep mereka. Proses ini memastikan bahwa sistem siap memberikan umpan balik yang personal dan adaptif kepada masing-masing siswa. Dengan integrasi teknologi ini, saya berhasil menciptakan alat bantu pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Tahap ketiga adalah analisis pola kesalahan dan pemberian umpan balik personal. Sistem deep learning menganalisis data hasil formative test untuk mengidentifikasi pola kesalahan konseptual pada setiap individu siswa. Berdasarkan hasil analisis ini, sistem memberikan umpan balik yang spesifik dan mudah dipahami. Misalnya, jika seorang siswa salah memahami konsep gerhana bulan, sistem akan memberikan penjelasan singkat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian, siswa tidak hanya tahu mereka salah, tapi juga memahami mengapa dan bagaimana cara memperbaikinya. Setelah menerima umpan balik dari sistem deep learning, siswa akan masuki tahap refleksi mandiri dan evaluasi diri. Dengan panduan pernyataan umpan balik hasil analisis pola kesalahan, mereka didorong untuk merefleksikan dan mengenali kelemahan mereka secara lebih sadar. Hasil refleksi ini tidak hanya membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka, tapi juga menjadi dasar untuk penetapan tujuan belajar selanjutnya. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga aktor utama dalam proses pembelajaran mereka sendiri. 5 adalah penyesuaian strategi pembelajaran oleh guru. Berbekal data hasil analisis deep learning, guru dapat memahami pola kesalahan konseptual yang dialami oleh masing-masing siswa. Dengan wawasan ini, guru merancang strategi pembelajaran tambahan yang lebih spesifik dan juga relevan. Misalnya, jika banyak siswa yang salah dalam konsep gerhana, guru akan memberikan penjelasan tambahan dan latihan fokus pada topik tersebut. Dengan demikian, strategi pembelajaran bisa disesuaikan secara real time sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Proses ini berhasil meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar sehingga terjadi peningkatan hasil baca siswa secara signifikan.